Santapan Harian Kamis 17 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasalnya yang ke-27, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kasih dan cinta-Mu ya Kristus, kami berteduh bersama-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Imamat 27:25-34. Segala nilai harus menurut sikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Akan tetapi anak sulung dari antara hewan yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik itu seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Jika anak sulung itu dari antara hewan yang najis, orang harus menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5-nya. Jika tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi apapun dari segala milik seseorang yang sudah dikhususkannya hanya bagi Tuhan, baik manusia, hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala yang dikhususkan itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan untuk ditumpas dari antara manusia tidak boleh ditebus, ia harus dihukum mati. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, ia harus menambah 1/5-nya. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Sahabat Santapan Harian, bagian ini menjelaskan ada persembahan yang tidak boleh digunakan untuk bernazar. Setiap anak sulung, baik manusia maupun hewan, adalah milik Tuhan, sehingga tidak boleh dipersembahkan untuk nazar. Demikian juga segala milik seseorang yang telah dikhususkan untuk Tuhan, baik itu manusia, hewan maupun ladang, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena itu adalah milik Tuhan. Persembahan lain yang tidak boleh digunakan untuk bernazar adalah persembahan persepuluhan, karena persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Tetapi untuk persembahan persepuluhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka yang mau menebus sebagian dengan menambah 1/5 dari jumlah yang ada. Selain itu, persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba tidak boleh dipilih-pilih mana yang baik dan buruk, atau ditukar yang baik dengan buruk. Jika mereka mau menukar, maka mereka harus menukar yang sama baiknya atau lebih baik dari yang ada dan tidak boleh ditebus. Dari peraturan ini kita dapat menemukan prinsip utama dari persembahan persepuluhan, yaitu memberi yang terbaik dengan sukarela dan sukacita sebagai wujud kasih dan hormat kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita.
Prinsip ini tentunya bukan hanya berlaku dalam memberikan persepuluhan, melainkan juga dalam setiap persembahan yang kita berikan kepada Allah. Sebab semua yang kita punya adalah milik-Nya, sehingga memberi yang terbaik dalam setiap persembahan kita adalah hal yang harus kita lakukan. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Allah dalam setiap kesempatan yang Allah beri. Kiranya rasa syukur dan kesadaran akan siapa Allah terus memotivasi kita untuk memberi yang terbaik kepada Allah dengan sukacita dan penuh sikap hormat. Kiranya persembahan kita tidak berhenti hanya pada harta benda, namun keseluruhan hidup kita pun dapat kita persembahkan kepada Allah. Semua itu demi memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Allah yang perkasa, tolonglah kami mengutamakan Engkau dan memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama-Mu Yesus kami bertelut. Amin.